kasih ya. Nggak boleh. Nggak boleh masuk. Nanti anak-anak di luar. Nggak ada yang jaga apa? Ada yang jaga. Oh ya, yakin ya? Iya. Cah, gimana kamu nggak bisa masuk? Anak-anak ada boleh masuk? Ada mainannya di luar. Iya. Di luar sebelah kanan. Kasih Tuhan Yesus menyata. Kami berdoakan untuk bersyukur karena terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang kami rasakan, buat pertolongan-Mu, buat keajaiban, buat pengampunan-Mu, buat kesembuhan yang Kau nyatakan dan Kau berikan kepada kami. Kami datang untuk bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Bilang kanan kiri, segala perkara Tuhan Yesus pasti tolong kita. Katakan kanan kiri, depan belakang, segala perkara Tuhan Yesus pasti tolong kita. Siapa yang terberkati dalam segala perkara? Saya pasti menolong kita semua, Tuhan Yesus. Segala perkara dapat Tuhan Yesus. Kita yang memberikan kuasa. Oh Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus menolong yang ajaib, sangat terbukti. Dia tolong saya, Dia tolong kita semuanya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Ingatlah ini, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus, haleluya. Selamat kepada Tuhan. Betapa tempatnya Tuhan kami. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, selalu percaya, Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan saudara duduk kembali dalam anugerah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya ada lihat di belakang ada hadir Bapak Rimleng Simanjuntak. Bapak Rimleng Simanjuntak ini pasti dia dari Batak. Karena hari ini banyak sekali saya lihat orang-orang tamu yang datang dari orang Batak, dari Medan dan sekitarnya. Lalu saya melihat wajah Bapak ada di belakang. Beliau ini juga suka dokumentasi. Beberapa bulan yang lalu tiba-tiba
beliau terserang stroke. Sehat begini terserang stroke. Dan stroke-nya itu mati separuh Pak ya. Mati separuh. Kira Pak kan Pak? Yang digoyangkan nih. Loh, kok sekarang bisa goyang? Udah sehat. Stroke setengah badan. Saudara harus tahu pergumulan saya adalah orang kenal hamba Tuhan suka mendoakan. Lalu kalau ada kayak begini-begini, saya ini beban moral. Orang-orang pasti berkata, kenapa dia tidak dibantu doakan? Kan gitu ya, puji Tuhan. Dan ketika tahu dia lagi sakit, kayaknya deh, kalau tidak GR saya, orang pertama yang kita mendoakan. Padahal beliau ini bukan jemaat di sini, karena Andi Simon memang tidak dalam fokus penggembalaan. Dia bergereja di gereja Tebis di Gunung Malang. Ada pendetanya, ada gembalanya. Tapi mengenai panggilan untuk mendoakan orang sakit, saya gercep, saya gerak cepat gitu dan ke rumah sakit di Gunung Malang. Dan puji Tuhan, lewat berkat doa orang percaya yang divonis dokter stroke, ada di otak apa? Pembuluh darah ada yang pecah, tapi ada penyumbatan, bukan pecah, ada penyumbatan. Dan sekarang Bapak ini sehatnya berapa persen Pak? Total atau masih pemulihan? Sehat aja. Sudah bisa bawa kendaraan? Puji Tuhan. Tuhan mendengar doaku, Tuhan menyembuhkan Bapak Simanjuntak. Hari ini Tuhan yang sama juga kiranya menolong sekalian. Itu tadi yang nyata, yang di onsite. Barangkali saudara juga mengalami ada pertolongan Tuhan yang di live streaming. Saya percaya pasti ada. Adakah teman-temannya yang pernah ditolong Tuhan lewat live streaming? Banyak, benar gitu ya, kata orang Banjar. Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini pelayanan ini bisa ada, bisa berjalan, masih dipercaya Tuhan. Habis ini saya akan pergi ke gereja yang ada di Gunung Guntur. Ada sana gereja lagi dibangun. Saya ke sana, beberapa tim pendeta temanin, bukan berkhotbah, bukan mendoakan. Kalau disuruh menguatkan, oke lah, 1-2 kata. Tapi kami ada membuat di Balikpapan, baru terbentuk ini yang pertama kali, namanya Tim Peduli Kasih Gereja. Ya, dan saya dipercaya menjadi salah satu inisiatornya. Dan sebentar di sini kami akan ke sana membawakan bantuan kasih, peduli kasih untuk penyelesaian pembangunan gereja, apa namanya itu, GPSI Bukit Zaitun, ya, iya di sana. Jadi di sini saya ke sana, beberapa rekan pendeta kami akan ke sana. Di sana tuh banyak macam-macam orang Toraja kayaknya, ya, banyak juga di sana. Jadi habis ini saya tegas, tapi makan dulu. Saudara udah makan kan? Enak bentuknya gimana? Menu di atas, saya itu belum pernah loh makan menu di atas, tapi cuma doang bocor kata enak-enak. Kenapa enak-enak? Sampai baru setengah lapar udah habis. Tapi sebelum saya sampai dengar kepada firman Tuhan, saya minta tolong, please. Tapi jangan marah ya. Betul, jangan marah ya. Soalnya ini udah banyak masalah orang ke saya. Ya, sini ngomong sama siapa ya, sini minta tolong aja. Maksudnya sekarang itu packing yang kami siapkan itu kalau tidak salah sudah sekitar 800. Tapi kenapa jam 7 lewat sedikit sudah habis? Enggak. Ya, yang saya mau minta tolongkan adalah ya, makanlah sepuasnya, tapi minta tolong jangan dulu membungkus. Karena sudah laporan ada sebuah keranjang, sebuah Tupperware, sebuah
Muslim, dari non-Katolik, non-Kristen, mereka menunggu di atas. Saya punya kerinduan, nanti ya saya akan tambah sampai 1000. Tapi kalau 1000 pun kalau tetap aja mau buntut. Oh enggak, di sini enggak. Saya ceritanya yang lain gitu. Iya. Baik, terima kasih semuanya ya. Satu lagi sebelum saya lupa, karena saya kasih tahu saudara dengan singkat, langsung cepat. Satu lagi, jadi kan saudara saya sudah lama ya, saya tidak bagi-bagi beras. Jadi karena kita ini hamba Tuhan dilatih Tuhan selalu berbagi, suka memberkati. Jadi saya ada kerinduan minggu depan kita kembali akan membagikan beras bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Ya, nah kesempatan ini sampaikan, saya beri saudara kesempatan kalau saudara mau ikut apa itu istilah BBT, bagi-bagi tugas, B3 bagi-bagi berkat, mau ikut dengan hamba Tuhan Pastor Andi, saudara maksimal hari Kamis maksimal ya, hari Kamis maksimal datang letakkan beras saudara di atas ya. Nanti hari Jumat maksimal kita mau packing, saya mau doakan. Jadi beras itu bagi orang yang kekurangan jadi beras berkat, bagi orang sakit jadi beras kesembuhan ya. Nah saudara-saudara yang dititipkan Tuhan berkat lebih, datang letakkan, nggak usah kasih uang saya, nggak usah kasih uang, letakkan beras packing 55 kilo ya, terserah mau 1 saset kah 2 saset terserah, letakkanlah, nanti kami packingkan rapi, lalu doakan. Hari Minggu kalau saudara datang, sama-sama yuk kita bagikan kepada jiwa-jiwa itu. Jadi enak lah, sama-sama kita akan merasakan nikmatnya itu berbagi. Saya katakan, saudara berbagi itu nikmat banget. Lihat orang sampai menangis, terharu, engkau dipeluk dan ucapan terima kasih dengan tulus, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Mungkin belum semua orang menikmati, tapi saya mau ajak saudara di pelayanan ini, marilah. Kalau saudara misalnya merasa ada titipan berkat lebih, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti dari saya seberapa ada berkat, saya sisipkan, saya lakukan ini. Dan kalau saudara mau sama-sama puji Tuhan, ayo kita ayo kita sama-sama berbagi. Amin. Ya. Siapa yang merasa terberkati dengan pelayanan ini? Kita bersama-sama. Wah, puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita time for Bible dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Ini hari Pentakosta. Saya ucapkan selamat merayakan Pentakosta. Tuhan menghembuskan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, murid-muridnya, supaya bisa mengampuni orang lain, dosanya diampuni. Dan juga saya percaya satu hal, bahwa Roh Kudus dalam hidup kita menuntun kita untuk menjadi orang yang suka berbagi. Yuk kita firman Tuhan bersama-sama di Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Jadi tadi saudara-saudara yang saya ngomong di sini, jangan sampai salah sangka ya. Jangan sampai saudara pikir Pastor Andi minta uang saudara ya. Jangan sampai berpikir saya minta saudara sumbang ya. Tidak. Jangan sampai loh, ini kok katanya ini itu nggak ada kolektor, nggak ada persembahan kok ini itu. Enggak ya. Saya tadi cerita ini isi hati saya. Kalau saudara mau ikut, puji Tuhan. Nggak ikut juga, pekerjaan Tuhan tetap akan jalan. Puji Tuhan ya. Amin. Sekalian syukuran karena di depan kita sudah berhasil selesaikan lagi satu fasilitas pelayanan, toilet gratis sudah jadi di depan di jalan raya, puji Tuhan. Dan kemarin juga sempat didatangi Satpol PP. Ya, Satpol PP datangi, kenapa katanya bikin toilet di pinggir jalan? Ya, akhirnya saya sebagai warga yang baik dikasih surat cinta, saya datang menghadap ke kantornya. Begitu sampai ke sana kantornya, dia lihat, oh, Pak Pastor Andi kenapa? Ini loh surat cintanya. Oh, beres aja Pak, sudah saya jelasin semuanya. Ini, oh ya nggak apa-apa Pak, kami sudah mengerti. Kami kira punya siapa, kata gitu.
Ya, jadi minggu depan bisa dipakai. Jadi orang-orang yang datang ke sini karena ini pelayanan kemanusiaan, pelayanan kasih, pelayanan menolong sesama, pelayanan doa kesembuhan. Jadi kadang-kadang orang datang di sini lumpuh, kursi roda, atau kadang dia datang hari Minggu subuh sudah datang. Jadi dengan adanya di depan itu mereka bisa ke toilet, didorong kursi rodanya itu lebih mudah. Kami pun kasih menembus untuk orang sakit, ada bantuan handle tangannya untuk mereka ketika stroke atau lumpuh itu bisa membantu mereka. Memang kami khusus untuk orang sakit, dan juga kadang-kadang ada lebih subuh datang, mereka bisa gosok gigi, bisa mandi. Jadi untuk ibadah mereka bisa makan dulu, minum dulu, baru ibadah sama-sama. Itu pulang. Ya, jangan tinggal lama-lama. Jangan percaya mitos-mitos yang dibuat oleh warga sekitar sini. Apa katanya mitos-mitosnya? Khususnya mereka yang buka penginapan, guest house atau hotel ataupun rumah singgah. Jangan percaya mitos-mitos mereka. Apa mitosnya? Kamu tuh ya, kalau tidak 4 kali ditepok Pastor Andi belum afdol. Terus gimana caranya? Ya kamu tinggal 1 bulan di sini. Jadi akhirnya disewalah guest house-nya, disewalah rumahnya, disewalah rumah singgahnya untuk supaya 1 bulan 4 kali datang baru afdol. Jangan percaya, jangan percaya. Habis doakan sekali, pulanglah segera. Ya, pulanglah segera, karena saya hamba Tuhan, bukan dokter. Dokter nanti datang periksa lagi ya, atau 3 kali 1. Saya hamba Tuhan, doakan tumpuan tangan sekali, habis itu pulanglah. Sehat-sehatlah, panjang umur. Engkau jadi berkat di gerejamu, jadi kesaksian bagi banyak jiwa-jiwa. Ya, amin. Kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Lawannya rendah hati apa? Bilang kan hati, jangan tinggi hati. Apalagi lawan rendah hati? Sombong, bilang jangan sombong. Aku sombong sekali. Apalagi lawan rendah hati? Pintar-pintar semua ya. Oke, bilang jangan aku. Hendaklah kamu selalu rendah hati, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan angkuh. Kamu juga hendaklah selalu apa? Lemah lembut. Kayak mana lemah lembut? Kayak mana lemah lembut? Sabar. Apalagi? Rendah hati. Apalagi? Penuh kasih. Pintar-pintar loh semuanya. Tinggal praktek. Amin. Ada perbedaan loh ya antara lemah lembut dengan lemah gemulai. Ya jangan disamakan ya. Lemah lembut tadi loh, rendah hati, murah hati, santun. Ya, jangan sampai terpengaruh jalannya. Kenapa setelah pulang? Iya, kata pasarnya harus lemah lembut. Bukan itu. Ya, kamu harus selalu lemah lembut, murah senyum. Jangan suka simpan sakit hati. Nanti yang rugi saudara sendiri. Jangan jadi orang arogan. Harus apa? Lemah lembut. Coba lihat wajah kanan kiri sambil tunjukkan bagaimana saudara ekspresikan wajah lemah lembut. Saya kan ini dari Makassar. Orang Makassar ada bilang gini, istilahnya bahasa Makassar, kak dorong sekali nih. Jadi ada orang wajahnya kak dorong sekali nih, sampai dia sudah terkotak-kotak. Jadi untuk lemah lembut atau ketawa nggak bisa. Ketawa, ketawa. Memang sudah apa keras sekali. Nah sekarang kita firman Tuhan, kasih Tuhan seperti air mengalir, hatimu sekarang dijamah. Sekalian wajah kanan kiri, coba belajar tunjukkan wajahmu yang paling manis lemah lembut mana. Udah ada perubahan, amin. Tadi masih pegang, udah ada perubahan. Tadi yang datang
tiba-tiba sekarang ini membaik keadaanmu. Kenapa? Karena engkau bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bersuka cita senantiasa. Amin. Dan sabar. Sabar itu subur. Lawan sabar apa? Lawan sabar apa? Kesusu. Kesusu apa? Tergesa-gesa. Apalagi? Cepat naik darah. Hati-hati stroke. Kalau darah naik itu bahaya. Jadi orang harus sabar. Bilang kanan kiri, sabar. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saudara dan saya, ingatlah, engkau anak Tuhan Yesus. Yang Tuhan kasih dalam hidupmu ada satu namanya kalau zaman kini aplikasi. Atau aplikasi sistem. Kalau misalnya handphone Android, diinstal aplikasi. Dalam hidupku dan hidupmu itu ada satu aplikasi. Bisa paham ya? Bahasa aplikasi Indo paham sih aplikasi. Apa itu namanya? Kayak ada di dalam diri tak gitu. Ya, sebuah sistem, sebuah hal yang baik dalam dirimu. Yaitu apa? Kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saudara dan saya ini adalah ciptaan Tuhan yang diberkati, harus saling membantu. Siapa yang kita bantu? Orang susah, orang sakit, mereka yang butuh pertolongan, atau kata Tuhan Yesus adalah orang-orang miskin. Maaf ya, kalau Andi Simon pakai istilah miskin karena ini bahasa Alkitab. Saya tidak pernah meremehkan siapapun, termasuk orang yang kekurangan. Saya tidak meremehkan. Ketika kita bantu mereka, ajaran Tuhan Yesus, bantulah dengan kasih, bukan dengan arogan, bukan dengan tinggi hati, bukan dengan kesombongan. Bantulah dengan kasih. Saya belajar kalau memberi, biasanya orang berkata lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Kalau memberi itu di atas ya, yang menerima di bawah. Tapi saya belajar hal yang berbeda. Misalnya contoh saya memberi, ya, saya memberi contoh. Siapa yang mau saya beri ya? Kira-kira? Oh, ada sini. Ini. Karena memang saya harus mau bayar uang kue aja. Ini ibu yang tiap minggu sejak 1 bulan bawakan kue Toraja. Saya mengganti uang pembuatannya dong, pasti dong. Masa terima kasih harus memberkati dia bayar telur, bagaimana caranya kasihan. Nah, ada contoh sasarannya tepat ini. Jadi biasa orang memberikan begini. Ini kan biasa kan? Iya kan? Nah, saya belajar ini dan banyak orang jadi berkat. Saya memberi dengan cara gini. Kan yang umum begini, tapi saya murid Yesus. Saya memberi dari bawah. Dan banyak orang non-Kristen yang lihat waktu saya buat ini, karena saya suka kadang-kadang berbagi di jalan, lakukan ojol dan sebagainya, mereka merinding. Mereka bilang, itu siapa gurunya? Siapa yang ajar dia cara memberi? Begini. Biasa memberikan begini atau tapi saudara, dalam memberi pun juga berikanlah dengan segala kerendahan hati. Muliakanlah orang yang kau tolong, jangan rendahkan. Maka Bapa di surga tersenyum dan memberkati. Kita lihat yuk perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 12 ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat yang ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada kodong pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi orang miskin jangan minder. Tuhan mengasihi orang miskin. Orang sakit jangan susah. Tuhan mengasihi orang sakit. Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit.
Dia disebut tabib yang paling ajaib. Orang miskin jangan sedih. Mungkin kau diremehkan oleh orang lain. Saya terlahir miskin. Udah miskin, saya dikandung 9 bulan. Saya bukan mengandung 9 bulan. Saya dikandung 9 bulan. Papaku meninggalkan mamaku dan menikah lagi. Jadi saya adalah produk dari broken home. Maka saya figur bapak itu rusak. Maka hidup saya itu hancur. Separuh hidup saya di penjara. Tato di badan saya ini salah satu tato yang dibuat di Rutang Salemba di Jakarta. Jadi kalau bicara soal rusak hancur, saya lah salah satu saksinya. Tapi Tuhan Yesus tolong saya. Hari ini saya bisa melayani bukan karena saya hebat. Saya nggak sekolah tinggi. Saya tidak seperti hamba Tuhan lain pintar teologi. Tapi saya adalah orang yang gagal, orang yang hancur. Tapi Tuhan Yesus tolong saya. Dari yang miskin hari ini saya sih tidak kaya, tapi saya bisa jadi orang setiap hari memberi kepada orang lain. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi bukan hanya janda. Tuhan berkata, aku jadi suamimu, tapi dia mengasihi juga orang-orang miskin. Kalau hari ini kau miskin, mungkin orang menghinamu, membulimu, mengejekmu, gak usah peduli. Selama Tuhan menghadapkan wajah kepada kita, itu yang lebih daripada cukup. Mungkin manusia puji kita untuk apa? Kalau kita di depan Tuhan salah. Lebih kita mungkin di depan manusia biasa-biasa, tapi Bapa di surga memuji kita. Saudara, hari ini biarpun engkau hidup pas-pasan, yang penting berkat Tuhan itu jauh lebih luar biasa daripada seorang orang kaya ditangkap KPK masuk penjara. Tuhan memperhatikan orang-orang miskin. Pelayanan ini hadir memperhatikan 2 S, orang susah dan orang sakit. Doakannya dasar ini Tuhan saya umur panjang, supaya saya umur panjang bisa lebih banyak melihat orang susah, orang sakit itu tersenyum, orang sakit itu disembuhkan. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Rasul, ya. Kita maju Roma pasal 15, ya. Roma pasal 15 ayat 25 sampai 26. Saudara baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Saya bicara ini bukan berarti saudara-saudara yang tidak miskin merasa tidak perlu, tidak. Kalau saudara punya berkat lebih, itu Tuhan percaya. Tapi ingat, dalam berkatmu yang lebih ada hak-haknya orang miskin. Yang miskin jangan minder, yang kaya jangan sombong. Kalau engkau kaya hari ini lebih dari sesamamu, perhatikan, di dalam berkatmu itu ada hak-haknya orang lain. Saya kasih ilustrasi ya. Saya tidak ikut dengan lagi maraknya pro dan kontra persepuluhan. Saya tidak ikut di sana karena saya pelayanan ini bakti sosial saya, kemanusiaan saya tidak dalam gembalakan, jadi saya tidak ikut kontroversi perpuluhan harus wajib, ya, tidak dan sebagainya. Bahkan kolektif pun kita tidak jalankan, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kasih ilustrasi. 10 berkat Tuhan kasih kepada manusia, anak-anaknya. Kalau 10 kau makan semuanya, kau menjadi serakah. Oke ya? Tapi apabila 9 saja yang kau pakai, 9 itu diberkati Tuhan. Sekarang pilih, mau 10 tapi kita menjadi jiwa yang serakah, tidak ada puas-puasnya, tidak ada cukup-cukupnya, ataukah 9 kita nikmati berkat Tuhan tapi diberkati. Nah, dalam hal ini saya jelaskan 10 berkat Tuhan, 1 ada haknya orang miskin, 1 ada haknya untuk sesama yang kekurangan, 1 haknya orang yang butuh untuk berbagi. Berbagilah supaya yang 9 itu diberkati. Saudara tahu kalau diberkati itu luar biasa, bukan cuma bicara soal keuangan tapi kesehatan. Tuhan bilang orang yang diberkati, makanannya itu diberkati, minumannya diberkati,
Artinya apa? Apa yang kau makan jadi berkat buat tubuhmu, jadi berkat buat lambungmu, jadi berkat buat jantungmu, jadi vitamin untuk darah dan imunmu. Itu kata diberkati. Bukan selalu harus kaya, banyak asetnya, besar rumahnya, bukan. Orang yang suka memberi diberkati Tuhan karena mereka menjalankan hatinya Tuhan Yesus. Makananmu diberkati. Katakanlah misalnya tubuhmu ada virus, engkau makan sesuatu yang diberkati, virusnya mati, tubuhmu kuat, engkau panjang umur. Tapi sebaliknya, kalau tubuh yang tidak diberkati, kau makan sesuatu, banyak hal di sana tidak bersih, tidak steril, tiba-tiba masuk bakteri di tubuhmu, akhirnya sakit. Tubuh nggak diberkati. Kalau tubuh nggak diberkati, sehat tidak ada, mau uang banyak mau ngapain? Dulu saya pernah melihat banyak orang-orang yang kaya, mobilnya banyak, tapi tiap hari naik ambulans. Dulu saya pernah melihat ada orang yang kaya raya, dia bisa beli makanan enak-enak, tapi tiap hari dia makan bubur tanpa garam. Kenapa? Tidak diberkati kesehatannya. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, tolong ketika firman tertabur ini, setiap umat Tuhan yang hadir, mereka menjadi pribadi yang suka peduli kepada orang-orang yang berkekurangan, untuk mereka doakan, untuk mereka tolong. Tanganmu ini bukan untuk meremehkan orang lain, tanganmu ini diurapi untuk menolong orang-orang susah, supaya mereka mendapat pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Satu lagi ya, dan saya selesai. Galatia pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama sambil berdiri yuk. Satu, dua, tiga. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saya berdoa seperti Tuhan katakan Matius 25, akan ada perbedaan antara domba dan kambing. Domba adalah kita, domba milik Kristus. Kambing adalah mereka-mereka yang tidak mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Apa perbedaan kambing dan domba? Domba itu ketika lihat orang susah, dia tolong. Ketika ada orang di penjara, dia besuk. Ketika ada orang di rumah sakit, dia kunjungi. Itulah domba, hati Tuhan. Kambing itu apa? Lihat orang susah, diremehkan, dicemooh, dibully, dijelekkan, pemecah belah, tidak taat. Itu kambing. Kambing itu ada tanduknya, suka menanduk. Kalau domba suka menunduk. Jadilah anak Tuhan Yesus yang rendah hati, pemaaf, sabar, dan dikenal suka menolong orang-orang susah. Saya banyak baca buku. Saya melihat Tuhan belum lama sih, baru 23 tahun saya melihat Tuhan Yesus. Tapi saya bisa saksikan hari ini sebelum saya akan selesai dan berdoa saudara, belum pernah loh saya melihat ada orang miskin karena menolong orang lain. Belum pernah. Baik saya baca buku, atau saya dengar langsung, atau saya lihat, belum ada. Justru saya banyak menyaksikan orang-orang dermawan, apapun agamanya loh ya, ketika dia disuka menolong sesama. Tuhan apa? Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai tetap akan ada bagi semua orang, apapun agamanya. Dan saya mendengar, saya melihat, saya menyaksikan orang-orang yang suka menolong sesama. Mereka hidupnya itu baik, jadi berkat, ada damai, ada sukacita. Amin. Yang lebih jadilah berkat, yang kekurangan jangan minder. Kami hadir bersama-sama untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur atas firman yang kami dengar. Kami percaya firman ini membawa kesembuhan bagi setiap tubuh yang lemah, dan tubuh yang sedih, hatinya gembira, dan imunnya kuat, dan badannya pulih, tenaganya bangkit kembali dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang kami dengar. Biarlah kami semua menjadi pelaku daripada firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin tumpah air mata, mungkin sedang tertawa, tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap ibadah. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkan. Amin. Surya bersinar di balik papan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik papan, Yesus setia tak tinggalkan. Amin. Tuhan Yesus setia dan tidak tinggalkan kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat melintas, saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap. Ingat ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkan. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkan. Sampai selama-lamanya Tuhan, percaya di balik apa yang ada hari ini, Tuhan menjaga kami, Tuhan setia, Tuhan pasti menolong kami. Yang percaya mengatakan, Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata, tak tinggalkan. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ibadah kita kan sudah selesai nih. Ada yang hadir yang rindu untuk didoakan? Kalau ada, mana tangan-tangannya? Wah, hampir semuanya. Ingat ya, jangan mengkultuskan siapapun, termasuk hamba Tuhan, apalagi Andi Simon. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang engkau sudah dapat berkat, pulanglah engkau sekalian. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kemenangan, kesembuhan menjadi milikmu untuk engkau, keluargamu, anak cucumu, keturunan disebut orang-orang yang benar diberkati. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang cacat dari keturunanmu, semuanya sempurna. Terima
ibadah sudah selesai. Saudara yang mau didoakan